Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa Daksinarga TV yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bersua dengan bulan suci nan agung, bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan pemirsa semuanya untuk merefleksi diri, mengapa kita hadir di dunia ini. Para pemirsa yang kami hormati, kenapa kita hadir di dunia ini? Siapa yang menghendaki kita hadir di dunia? Kehadiran kita di dunia sebenarnya bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak kakek dan nenek kita. Kehadiran kita di dunia adalah rencana, kehendak, dan program Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, agar hambanya yang bernama manusia itu memiliki pengalaman beraneka macam dan memberi kesempatan untuk ahsanu amala, beramal solih, melaksanakan perbuatan baik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan tiba masanya dengan Rahman dan Rahim Allah, kasih sayang Allah, manusia akan diambil kembali atau sowan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Hadirin yang kami hormati, kalau melihat proses perjalanan kehidupan manusia, manusia itu awalnya berupa ruh. Ruh ini mengalami alam yang pertama, yakni alam azali. Selanjutnya ruh ini pindah ke alam ruh. Nah, dari alam ruh maka kemudian berpindah ke alam kandungan. Di dalam kandungan inilah manusia kemudian ditentukan rezekinya, jodohnya, dan kematiannya. Ketika sudah saatnya sempurna, tubuhnya sudah memiliki kesempurnaan, maka kemudian lahirlah ke alam dunia. Dia akan menjalani proses kehidupan di alam dunia nanti, sampai tiba waktunya ketika Allah memanggilnya. Dia akan berada di alam barzah, dan selanjutnya alam akhirat. Nah, tempat kembali ini hanya ada dua, yakni surga atau neraka. Surga atau neraka itu kemudian tergantung dari amal kita selama hidup di dunia ini. Kalau kemudian amal kita itu baik, banyak amal solihnya, sedikit amal salahnya, pada saatnya balasannya adalah surga. Sebaliknya kemudian kalau di dunia ini banyak
amal salahnya banyak merugikan makhluk Allah yang lain, maka tentu tempat kembalinya bukan di surga. Hadirin pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, mari kemudian kita bawa ke puasa yang kita jalani. Nah, puasa ini adalah proses pembersihan diri, proses tarbiyah, proses penyucian diri agar manusia menjadi insan sejati, insan kamil, insan yang muttaqin, yang balasannya adalah surga. Lalu di mana titik penting puasa dalam proses perjalanan kehidupan manusia? Nah, surga itu tempat yang indah. Surga itu tempat yang baik. Hanya orang-orang baik, orang-orang suci yang layak bertempat di alam surga. Kaitannya dengan manusia, maka manusia itu memiliki jasmani dan rohani. Di dalam diri manusia ada potensi, ada nafsu. Ada nafsu yang sifatnya hayawaniyah. Kemudian ada nafsu syaitoniyah. Tetapi juga ada potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia. Katakanlah potensi malaikat. Nah, puasa Ramadan ini adalah sarana untuk menundukkan, mengalahkan nafsu hayawaniyah, nafsu syaitoniyah. Kalau dua hal ini sudah mampu kita tundukkan, kesempatan potensi kebaikan, potensi-potensi kemalaikatan ini muncul dalam pribadi manusia. Puasa yang berhasil adalah puasa yang mampu mengalahkan dalam diri manusia nafsu hayawaniyah, nafsu syaitoniyah, dan menampilkan sisi-sisi malaikat dalam diri seorang manusia. Kenapa potensi malaikat yang akan kita capai? Secara sederhana, malaikat itu tidak makan, malaikat itu tidak minum, malaikat itu tidak kumpul. Lah, selama bulan puasa dan menjalani ibadah puasa, seorang manusia akan melaksanakan laksana seorang malaikat. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul, meskipun itu hanya siang hari, tetapi dia sudah ala malaikat. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari itu. Maka pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, mari bulan puasa ini kita jadikan untuk mengalahkan hawa nafsu, nafsu hayawaniyah, nafsu syaitoniyah, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan menghidupkan nafsu-nafsu baik yang disimbolisasi sebagai malaikat. Pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, selanjutnya secara praktis, secara teknis, apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Nah, seorang yang sedang berpuasa berarti melakukan pengosongan. Pengosongan perutnya dari makanan, minuman sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Perut yang kosong, yang ajaran Islam mengajarkannya perut itu isinya 3. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Perut yang seperti ini, apalagi yang berada di dalam perut adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang halal, maka akan lahir perasaan anteng sebagai seorang manusia. Yang kedua,
Yang perlu kosong adalah hati atau jantung kita. Kosong dari apa? Kosong dari perasaan tidak nyaman. Apa itu perasaan tidak nyaman? Perasaan tidak nyaman yang muncul di hati jantung kita adalah perasaan emosi, perasaan iri, marah, dengki, kecewa, dan segala macam. Itu harus kita kosongkan kalau kita mau disebut sebagai orang yang sedang berpuasa. Ana shaimun. Kalau kemudian hati, jantung, kolbu kita kosong dari perasaan yang tidak nyaman itu, maka kemudian akan lahir, mewujud perasaan neng atau anteng. Pemirsa Daksinarga TV yang kami hormati, yang ketiga yang perlu kita kosongkan adalah pikiran kita. Pikiran kita itu terdiri dari dua hal. Pikiran yang terkendali dan pikiran yang tidak terkendali atau liar. Selama menjalani ibadah puasa, mari kita keluarkan pikiran-pikiran liar, angan-angan yang begitu tinggi, pikiran-pikiran yang membuat kita tidak nyaman. Kalau kemudian akhirnya mampu kita bersihkan, kita kosongkan pikiran kita dari pikiran-pikiran liar, pikiran aneh, pikiran tidak terkendali, maka akan hadir, akan muncul, akan mewujud ninge pikiran. Nah, ketiga hal ini apabila kita mampu peroleh selama menjalani ibadah puasa, antenging padaran, nenge kolbu, ninge pikiran, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi sempurna, insan kamil, yang mudah-mudahan dalam posisi itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang muttaqin. Yang balasan orang yang muttaqin nantinya adalah surga Jannatun Naim atas cinta Allah karena melihat hambanya begitu sungguh-sungguh mendekat, menghilangkan hal-hal yang membuat derajatnya turun, dan berusaha sungguh-sungguh meningkatkan derajatnya, menjalankan tugas pengabdiannya sebagai manusia di dunia ini. Mudah-mudahan Allah mengangkatnya menjadi pribadi muttaqin. Mari kita gunakan Ramadan ini untuk mentarbiyah diri kita sehingga mampu mengosongkan tiga hal tadi, dan kita layak mendapatkan predikat muttaqin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.